teman-teman, selamat datang di bisik-berisik.id. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa banget. Nih ada Kak Fania Yoanda. Aku ngomongnya harus kayak gini apa? Kak Fania ini tuh salah satu influencer dari Jogja yang udah banyak banget, udah ribuan nih followersnya, udah banyak. Terus di usia yang muda udah bisa ngasilin cuan sendiri, kayak gitu ya. Nah, ini aku penasaran banget nih, Kak Fania bisa ada di titik yang sekarang ini, prosesnya tuh gimana sih? Prosesnya ya. Yang pertama pendekatan dulu ya. PDKT, habis itu chattingan. Udah kayak mau cari gebetan. Tahapnya sebenarnya kalau diceritain tuh di titik ini, sebenarnya titik ini itu juga aku bisa bilang titik ini tuh gimana ya? Maksudnya di posisi sekarang gitu ya. Yang saat ini. Terjun ke media sosial tuh sebenarnya tuh bukan impian aku dulu. Aku dulu tuh pengen jadi orang belakang gitu, karena aku dulu tuh cita-cita jadi entrepreneur. Tapi ternyata sekarang media sosial itu bisa jadi salah satu media untuk promosi juga. Ternyata kesini-kesini juga makin tertarik kan Instagram, dan akhirnya banyak media yang lain-lain juga. Dulu aku paling main aktif Facebook sih ya. Ya Instagram jarang banget aku posting. Sampai akhirnya dulu aku ya ikut les presenter kan. Mulai latihan percaya diri di situ sih, public speaking di situ. Sebenarnya dari SMA kan, terus akhirnya karena les itu aku jadi minat di public speaking. Akhirnya juga masuk di jurusan komunikasi kuliahnya. Jadi les dulu baru kuliah lagi. Dan yang nyaranin aku masuk komunikasi juga pelatih aku ya. Gitu. Jadi dari situ kan terus jadi mulai tumbuh percaya diri. Iya. Sebenarnya nggak banyak praktek ya. Aku waktu kuliah tuh cuma teori. Akhirnya di situ aku mulai cari kegiatan di luar. Aku akhirnya nge-MC, dan aku dulu kan dietnya di acara entrepreneur di kegiatan. Sampai akhirnya aku mulai masuk YouTube itu kok sama teman-teman YouTuber di Jogja. Di Jogja, terus habis itu mulai enjoy ya, karena seneng ya tampil di depan kamera. Passionnya emang kayak gitu. Gitu ya? Karena kan dulu aku sempat magang di RBTV itu nggak lama. Jadi kayak pas kuliah muncul rasa kerinduan, dan seneng aja sih, seneng kayak Emang tampil di apa kalau misalnya kita ngejalanin yang kita suka itu ya enak gitu, enjoy aja. enjoy meskipun ya nggak terbiasa banget. Sampai akhirnya di situ senang mulai aktif di sosial media sampai sekarang. Terus kegiatannya sekarang ngapain aja nih Kak Fania? Aku belum lama lulus ya. Berarti lulusnya jalur corona? jalur corona. Iya. Jadi lulusan jalur corona dia. Sebenarnya rencana aku, planning aku itu awal emang dari dulu ya, sebenarnya dari zaman SMA tuh bikinnya tuh bikin sampai. Nah ini yang aku lagi getolin adalah di YouTube. Nah aku lagi bikin konten di YouTube juga, sama juga aku ada kegiatan di digital marketing. Berarti banyak banget ya, udah dari IG, dari YouTube, digital marketing juga. Marketingnya itu ngapain? Dan marketing itu jadi kita kayak handling klien gitu. Sebenarnya itu part of jobnya anak-anak komunikasi. Misalnya kita di kayak ya kita istilahnya mengoptimalisasi performanya dari sosial media. Jadi macam-macam, kita ya tergantung kita kan bisa sama siapa, kita lagi handle siapa. Itu ke digital marketingnya sih. Cuman kalau yang untuk di depan kamera kan emang pas di YouTube. Berarti awalnya kan dari main Facebook, terus main ke IG, terus baru ke YouTube kan sekarang akhir-akhir Iya, ini. aku bukan anak Facebook. Terus kok bisa kepikiran ke YouTube? Padahal kan di IG ya udah bisa dibilang kapannya udah terkenal gitu lah di IG kan. Terus kok bisa tiba-tiba langsung ke YouTube kayak gitu? Kepikiran buat terjun ke YouTube juga kayak gitu? Sebenarnya kepikiran bikin YouTube tuh udah dari setahun yang lalu. Udah. Cuman aku anaknya nggak bisa multitasking. Jadi aku pikirannya kalau aku bikin saat itu, takutnya kuliah aku keteteran, skripsi aja kalau udah takutnya nggak kelar. Takutnya kayak aku jadi mengesampingkan kuliah. Berarti kayak fokus satu kali dulu step by step. Makanya bener-bener pas tank tuh aku udah selesai, akhirnya aku baru bisa fokus yang lain gitu. Aku cuma takutnya aja nanti terlalu enjoy kan. Maksudnya pendidikan ini juga penting Ya, gitu. penting. Karena maksudnya nggak semua, mungkin ada juga yang bisa, temen aku nggak bisa. Jadi aku milih satu-satu Satu aja. Nah terus untuk yang di YouTube-nya kontennya lebih ke aku sekarang ada cover yang cover lagu kayak gitu. Itu kenapa sih kok pilih cover lagu? sebenarnya karena kepikiran aja. Tapi emang suaranya covernya bagus sih. Kemarin udah sempat lihat. Makasih lah. Suaranya tuh sopan gitu masuk ke telinganya, gak kayak suara saya. Kadang suka nyelekit gitu. Nah, dari awal tahap mulai sampai saat ini Kak Fania jadi kayak gini sekarang kayak gitu, kan ada naik turunnya, ada suka dukanya. Bisa cerita nggak sih senangnya apa, terus sedihnya apa gitu?
Apa happy terus jangan-jangan? Dukanya sebenarnya lebih sedikit daripada sukanya ya, karena kan alhamdulillah aku enjoy apa yang aku lakuin, aku enjoy aktivitasnya. Kalau dukanya sih sebenarnya lebih kepada persiapan diri ya. Habis itu kalau misalnya di sosial media ini memang mental banget nih. Kita kan berkomunikasi dengan orang banyak ya. Dan Cuma Indonesia doang nih sih ya. dan dunia digital itu kan sangat luas. Ketika kita misalnya nih ketika kita buat salah 1-2 kali gitu itu bakal menjadi riwayat digital kita gitu. Percikan apinya itu bahaya, netizen itu bisa, aduh, sekarang ketikan jemari kan udah bisa bikin kayak mental kita down kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, itu penuh warna. Kalau nggak ada orang-orang kayak gitu nggak seru juga. Jadi Iya. apa kita juga karena netizen kayak gitu juga bisa kayak ngebangkitin diri kita sendiri kayak gitu kan. Iya, justru malah Lebih jadi kuat, lebih kebal. bener-bener. Sebenarnya gini ya, apapun yang dikomentari oleh orang-orang di sosial media, misalnya kita upload foto atau kita video, apapun yang dikomentari itu sebenarnya bentuk respon sama konten kita gitu. Kadang kita merasa tersinggung sama misalnya hujatan atau kritikan atau segala macam. Tapi sebenarnya itu adalah ungkapan apa yang mereka pikirkan nih. Perhatiannya mereka gitu loh. Perhatiannya mereka gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang salah benar itu juga itu balik lagi ke kita gitu. Gimana kita menghadapinya ya. Kan kalau misalnya hal ditangkap positif, saya bisa. Iya. Itu sih harapannya. Tapi memang gini ya, kalau bisa maksudnya memang kalau tetap dijaga lah cara Cara menyampaikannya. mengkritik itu boleh, tapi cara menyampaikannya harus perlu diperhatikan lagi kata-katanya gitu ya. Terus dulu dong. Iya. Oke, kita lanjut lagi nih. Bisa dilihat sendiri ya, Kak Fania itu udah cantik, pintar, bertalenta. Pokoknya udah perfect kayak gitu loh. Nah, ini tuh pernah nggak sih rasa insecure gitu? Insecure itu sering kadang overthinking juga sih. Lebih ke apa yang Lebih biasanya kepada bikin apa ya? Kita memang nggak bisa memuaskan semua orang. Kita nggak bisa bikin semua orang itu senang juga sama kita. Tapi balik lagi, harapan aku adalah karena aku juga suka tampil di kamera tuh, harapannya memang selain menghibur juga selain menghibur diri ya, bisa menghibur orang lain gitu. Memang utamanya ingin menghibur diri juga senang. Tapi kalau misalnya ngeliat orang lain ikut senang itu jadi kepuasannya tuh lebih lagi. kayak gimana ya, rasanya tuh kayak seneng banget gitu saat kita mencoba buat bikin sesuatu yang orang lain ternyata juga suka, responnya positif kayak gitu ya. Jadi kayak ya ampun, ternyata aku bermanfaat kayak gitu. Sebenarnya insecure itu lebih kepada ini sebenarnya bukan kata insecure, tapi kalau insecure kadang-kadang itu kita merusak diri sendiri ya gitu. Lebih kepada overview gitu ya. Apa ya, mengoreksi diri karena kan kita tuh terus bertumbuh ya, semakin tua terus bertumbuh. Jadi pasti ada salah 1, 2, 3 hal dan kekurangan 1, 2, 3 hal. Insecure itu pasti, tapi yang jelas gini sih tips ya supaya tidak insecure adalah jangan terlalu melihat orang lain, membandingkan diri dengan orang lain gitu. Karena tiap orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kadang kayak misalnya nih, kayak seusia aku ya misalnya, udah lihat teman aku udah nikah gitu, apa udah punya anak, terus kadang-kadang banding-bandingin enggak, karena tiap proses orang tuh beda-beda, ketemu jodohnya juga beda-beda ya. Kayak ngeliat pencapaian orang lain, mereka udah lebih sukses padahal umurnya sama gitu ya. Kayak istilahnya itu kayak semua bunga itu mekar pada waktunya gitu ya. Iya, benar-benar. Gak semua bunga itu mekarnya tuh nggak bersamaan. Bunga matahari dengan bunga mawar itu beda mekarnya. Iya. Sama kalau misalnya flashback juga ya, mungkin kayak aku dulu ya istilahnya nggak sepercaya diri itu untuk tampil di kamera, tapi kan itu kebiasaan. Jadi kayak kalau berproses itu bisa dibilang apa yang dicapai seseorang saat itu tuh pasti perjalanannya panjang juga. Orang bisa jadi juara 1 catur misalnya, dia pasti udah kayak belajar berapa banyak gagal, berapa banyak mikir gitu. Bertahap, step by Nikmati step. proses, nikmati minum dulu. silakan Ya, aku haus guys. Nah terus nih Kak, selama prosesnya itu pasti pernah nggak sih ngerasain titik paling terendahnya pas down-downnya banget kayak gitu, pernah nggak sih? Kalau misalnya kadang ngerasa kayak kok capek banget ya gitu, pernah sih Kayak pengen nyerah gitu jadinya gitu? capek ya, pingin udahlah gitu. Atau misalnya nggak hanya di aktivitas ya, misalnya ada beberapa hal gitu kayak kok capek ya gitu. Habis itu balik lagi itu tuh ketika muncul rasa buat menyerah itu justru titik ketika kamu tuh pingin count up gitu. Kayak ada tahap itu tuh, tahap ketika kamu capek banget gitu, terus nanti mulai lagi semangat gitu. Nah tipsnya tuh ya itu, kumpul sama orang-orang yang bisa bikin Ada apa ya?
kumpul sama orang-orang yang emang satu passion, satu visi, sefrekuensi, terus kayak yang energinya positif gitu kan Iya, ya, bukan yang negatif aja. Ini emang kita tuh harus pintar-pintar cari tempat circle. orang yang bisa enggak saya tahu gimana caranya membangun semangat diri kita gitu. Kalau aku nih biasanya cuma 2 sih, Ya. biar kalau misalnya lagi down gitu ya bisa semangat, itu kulineran, cari makan gitu. Ini gampang banget ya, gampang Itu banget, untungnya gampang. Emang balikin semangat banget kalau udah semangat makan itu. Sama ngobrol sama temen, itu kayak plong gitu, seneng deh. Kan masing-masing orang beda ya cara. Beda. Ada yang harus yoga dulu sama diet segala macam. Jadi emang kalau pas lagi capek-capeknya, lagi kayak mungkin karena banyak kegiatan, terus manajemen waktunya kayak kurang, terus kita lelah, itu emang pas masa-masa kayak pengen nyerah gitu. Tapi sebenarnya nanti kalau udah balik lagi semangatnya, moodnya udah baik, pasti kita harus maju lagi nih kayak gitu ya, semangat lagi. Sama kalau aku ini gini ya, meskipun aku di sosial media, tapi aku tuh punya alarm. Jadi di handphonenya aku ada membatasi penggunaan Instagram. Aku maksimal 1 hari 3 jam. Sampai kayak gitu ya? Aku nggak ada loh. Jadi kalau misalnya nih sehari aku udah lebih dari 3 jam, misalnya pas itu memang banyak aktivitas harus apa segala macam. Aku pakai tuh 3 jam. Udah tuh muncul alatnya 3 jam. Oke, berarti aku cuma boleh pakai paling enggak setengah jam doang depannya gitu. Jangan sampai over. Aku batasin soalnya sebenarnya aku kan aktif nggak cuma di Instagram, aku kadang bukain Twitter, bukain YouTube. Nah, takutnya jadi berlebihan, waktunya habis di situ doang. Sebenarnya tuh tipsnya gini ya. Yang pertama itu tuh yakinin kalau tuh kamu itu jati diri kamu gitu. Kamu memang suka bukan karena ikut-ikutan ya. Yang pertama itu. Terus tipsnya lagi open minded, jangan menutup diri buat berlatih terus, buat terus berkembang, sama menerima kritik juga, menerima kritik saran. Sering tanya ke teman, apalagi atau ke ini orang-orang terdekat saya, kayak ke keluarga. Misalnya habis bikin konten nih, saya tanyain ke adiknya gitu, Dek, ini udah lucu belum? Atau Dek, ini kurang kakak apa gitu? Atau bagusnya gimana ya gitu. Tuh kayak tanya-tanya ke orang terdekat. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Sekian aja dari kami berdua, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Bye-bye. Jangan lupa ngopi guys. Bye.